Seorang sniper merangkak di tanah untuk mendekati musuh. Tak heran ia jatuh dalam perangkap musuh. Sebagai sniper profesional, sekeras apapun lingkungan dia harus menjaga jati dirinya. Karena sekali bergerak sangat mungkin untuk kehilangan nyawa. Mikola adalah seorang guru fisika, pendukung perdamaian yang aneh. Dia tinggal bersama istrinya di pinggiran kota, menjalani kehidupan terisolasi yang bahagia bersama. Itu karena isolasi itu, Mikola tidak tahu bahwa perang telah dimulai. Ketika ia kembali, dia menemukan bahwa dua tentara telah memukul istrinya. Mikola berlari ke halte dan dipukuli lagi oleh mereka. Dia masih hidup, tetapi ketika tentara pergi, mereka membakar rumahnya. Istri yang marah melempar batu ke arah tentara. Alhasil mereka menembaknya hingga tewas. Dia memeluk tubuh istrinya. Setelah angkatan bersenjata setempat menemukan mereka, setelah membantunya menguburkan sang istri, dia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan tentara. Karena dia hanyalah guru fisika dengan kekuatan terbatas. Tidak ada keahlian militer sama sekali. Jadi dalam pelatihan, dia bahkan tidak setara dengan wanita. Tapi dia tidak menyerah. Dia harus berusaha lebih keras daripada yang lain. Dia mengeluarkan senjata dengan cukup cepat. Ketika yang lain pergi beristirahat, dia lebih banyak melatih dirinya sendiri. Hari itu seorang sniper datang untuk melatih penembak jitu. Dia segera mendaftarkan dirinya, tetapi dia ditertawakan oleh tentara lainnya. Tapi ia segera untuk membuktikan kekuatan dirinya. Hanya dalam 18 detik, dia dapat menyelesaikan tantangan yang membuat rekan-rekannya kagum. Dia berhasil bergabung dengan kamp pelatihan tentara. Tetapi karena dia seorang guru yang tidak mendaftar di tempat pertama, tentu saja ia menerima banyak tuduhan. Saat dia diberi senapan, Mikola baru saja mendapatkan pistol AK tua. Daya jangkau yang jauh lebih rendah daripada penembak jitu. Mikola digoda oleh rekan setimnya lagi. Tetapi ia tidak mengalah untuk itu. Demi tujuannya membalas dendam, yang terpenting adalah pikirannya tetap stabil. Komandan meminta semuanya untuk berbaring, lalu menembaknya tepat di samping telinga. Seorang penembak jitu harus tetap fokus untuk bertarung melawan musuh. Tapi Mikola tidak terbiasa dengan senjata AK ini, sehingga dia gagal melakukannya. Untungnya Mikola adalah guru fisika. Di kelas teorinya, ia menunjukkan keterampilannya yang hebat. Ketika seorang penembak jitu menemukan target, dia dapat menyusun formula rumit untuk menentukan jarak target. Jadi dia mengatakan betapa pentingnya ilmu fisika. Ujian akhir akan datang. Dia menembak yang menerangi langit. Mereka diminta untuk mencapai target sebelum lampu mati. Jelas kesulitannya meningkat. Ketika semua orang selesai dengan ujian, Mikola meminta untuk tetap di sini. Dia akan menunggu sampai besok pagi. Aku memberimu 3 menit saja. Tangkapan berat ini diambil keuntungan dalam 3 menit terakhir. Akhirnya dia lulus ujian dengan prestasi terbaik menjadi penembak jitu. Tak lama dia dan tim bergabung dengan misi pertama. Dia harus membunuh milisi yang menduduki pos pemeriksaan. Hari berikutnya dia dan tim menyerbu lebih awal di sekitar pos pemeriksaan. Menentukan angka dan tata letak. Musuh hanya mengarahkan semua orang untuk menarik pelatuknya. Dalam hitungan detik semua musuh berhasil dijatuhkan. Hanya tersisa satu. Tapi tak lama setelah itu dia pun ditembak. Rekan setimnya terjatuh. Kali ini sersan kecil telah menyelesaikan misi. Datang ke barak di hati Mikola cukup menyenangkan. Dia berniat untuk menceritakan kabar baik kepada rekan setimnya. Tapi dia harus menerima kematian dari rekannya. Ternyata tentara sudah melatih seorang penembak. Dia tidak hanya membunuh rekan setimnya. Dia memposting video pembunuhan secara online. Hancurkan tentara untuk mendapatkan kembali semangat. Terus jalan-jalan dengan rekan tim. Lanjut ke lokasi penyergapan berikutnya. Setelah berhasil mendekati titik di mana musuh akan melewat, anggota tim terkoordinasi bersama untuk menjatuhkan banyak bahan peledak, dan tandai dengan daun. Tunggu sampai musuh mencapai radius ledakan. Kapten memerintahkan untuk menembak musuh. Dengan cara ini pasukan lawan benar-benar dikalahkan. Tim Mikola menang lagi. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka sangat terkejut. Penembak jitu ini telah bersembunyi selama 3 hari demi menunggu musuhnya. Dia membidik tentara yang sudah membunuh istrinya. Dia begitu marah dan segera menarik pelatuknya. Tetapi dia segera dihadang oleh sang kapten. Karena mereka masih belum menemukan posisi penembak jitu dari musuh. Dan juga akan membongkar posisi mereka. Tetapi Mikola tidak peduli dan dengan marah menembaknya. Pada saat kapten mengetahui bahwa dia sudah terlambat,
Ia ditembak mati di tempat. Kemudian menerima banyak serangan musuh. Untungnya dia bersembunyi di bawah gua untuk menghindari serangan lalu kembali ke pangkalan. Dia menyesal dengan tindakan cerobohnya. Orang yang sudah mati tidak bisa hidup lagi. Dia berdiri di samping tubuh sang kapten. Diam-diam bersumpah untuk membuat penembak itu membayar nyawanya. Tidak ada waktu untuk beristirahat sekarang. Dia membunuh 5 penembak jitu. Tetapi pada saat yang sama mereka mempelajari lokasi penembak jitu untuk menemukan posisi yang tepat. Kapten memutuskan untuk membawa Mikola membunuh 3 penembak jitu. Tim lain akan berurusan dengan musuh di luar. Dia mendapatkan pelajaran dari kapten. Tak disangka 3 jam kemudian dia berhasil mendekati target. Ketika penjaga tidak memperhatikan, Mikola bertemu orang yang telah membunuh istrinya. Dia membuka topeng agar musuhnya bisa melihat wajah Mikola. Dia segera menembaknya tanpa memberikan kesempatan kepada lawan. Sekarang istrinya akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Kemudian Mikola masuk ke dalam dan rekan timnya bersembunyi di luar. Mereka membidik lokasi penembak di luar pabrik. Dan segera melihat tembakan musuh yang menarik perhatiannya. Mikola mengambil kesempatan untuk membunuh lawannya. Tanpa diduga Mikola sekarang menyelinap ke dalam. Penembak jitu tidak melihat sinyal dari rekan setimnya. Dia pergi untuk memeriksa situasi dan menemukan rekan timnya sudah mati. Dia meminta bantuan, tetapi butuh 10 menit untuk bantuan tiba. Dia harus kembali ke posisi menembak. Baru saja kembali, tiba-tiba dia melompat dan membunuhnya. Penembak jitu akhirnya mendengar suara bising. Dia akan menyerang tetapi tidak melakukan apa-apa. Lalu dia pun ditembak oleh Mikola. Tak lama setelah dukungan musuh tiba, Mikola mengambil senjata dan membunuh musuh Ni. Tapi tentara yang lain sekarang bingung. Ada asap yang membatasi jarak pandang. Tapi peluru tetap melesat dan timnya melakukan pekerjaan yang cemerlang. Cerita pun berakhir.